Di awal cerita, kita perkenalkan gadis yang bernama Rose. Dan entah kenapa sudah berapa bulan ini si Rose diteror oleh hantu-hantu yang ada di rumahnya. Setiap malam, pasti gangguan dari demit setan kerdil ini selalu hadir di hadapan Rose. Dan sampai akhirnya di pagi harinya, Brian dan Rose mengunjungi rumah paranormal yang sudah insap total, yang bernama Dr. Brady. Rose juga ditemani oleh seorang pacarnya yang bernama Brian. Dr. Brady sempat menanyakan, "Kalian bisa tahu tempatku dari mana?" Rose dan Brian tidak menjawab. Brian mengatakan, "Tolonglah Dr. Brady." "Maaf, aku tidak bisa membantu," ucap Dr. Brady. "Aku sudah lama sekali tidak menangani kasus-kasus hantu, gondoruo, setan, jin, dan sejenisnya. Saya juga makanya saya udah gak mau lagi dah," kata dia gitu. Brian bilang ke Dr. Brady, "Lo gak kasihan sama perempuan ini? Udah dihantui setiap malam. Tolonglah Dr. Brady." "Hai Brian, Rose, itu kamu cuma hanya mimpi. Hantu itu tidak nyata." Dr. Brady, paranormal yang insaf, kalau lo gak percaya, nih lo lihat tangan nih perempuan ini. Ini udah dipegang sama gundurwo, sama setan jin iprit. Lo lihat ya. Lo gak percaya banget sih kalau gue bilangin tolongin tuh perempuan tuh ya. Dr. Brady, lo mau kemana? Ya lo jangan tinggal gue begitu aja dong. Kayaknya kalian harus pulang semuanya. Gue tuh udah berhenti main-main kayak gitu. Gue udah insaf ya. Dr. Brady, look at my hand. Look at my hand. Akhirnya Dr. Brady merasa iba ngelihat wanita itu teraniaya oleh hantu iprit gundurwo dan seterusnya. "Lihat Dr. Brady tanganku. Kau tidak kasihan sama aku?" Ketika Dr. Brady sedang memikirkan sesuatu, datanglah Brian untuk mengucapkan sesuatu. "Hai Dr. Brady, kau bisa menolong seseorang. Kenapa dengan wanita ini tidak kau tolong? Tolonglah untuk kali ini saja." "Oke Brian, gue tolong cewek lo. Tunggu lo di luar lo di sana. Pasti gue tolong. Ya, lo tunggu aja di luar. Nanti gue hadapin tuh setan-setan itu ya." Dr. Brady bilang, dulu pernah ada kejadian persis seperti Rose. Dia seorang ibu-ibu yang telah ditinggal mati oleh anaknya. Dan ini kejadian mirip seperti Rose. Ibu-ibu itu selalu dihantui oleh anaknya. Kalau bahasa di Indonesia mungkin matinya tuh mati penasaran kali ya. Jadi kayak jadi setan gitu kali ya. Hampir semua mimpi buruk itu berkorelasi dengan pengalaman traumatik. Dan ada kalanya kita menekan kenangan ini untuk mengatasinya. Itu katanya Dr. Brady. Dan ini salah satu contoh ibu-ibu yang pernah ditolong oleh Dr. Brady, yang anaknya meninggal itu. Anaknya katanya kalau misalkan bahasa-bahasa mereka itu mimpi buruk atau traumatik ya. Tapi kalau di Indonesianya itu mungkin ya, kalau orang yang udah meninggal itu biasanya gentayangan ya kalau di Indonesia. Nah, Dr. Brady ini menangani secara paranormal dan psikiater tuh. Jadi itu dia bisa ngatas secara bersamaan kawan-kawan. Jadi di sini Dr. Brady itu punya dua kemampuan. Yang satu jadi psikiater, yang satu jadi paranormal. Di sini Dr. Brady akan membantu si Rose. "Baik Rose, aku percaya denganmu. Dan aku mempunyai kemampuan itu untuk menolongmu. Dulu aku pernah menolong seorang ibu-ibu. Dan aku masuk dalam mimpinya. Dan aku menolongnya. Mimpi inilah yang seperti Ibu Madison alami." Rose bertanya kepada Dr. Brady, "Kamu benar-benar melihatnya?" Dr. Brady bilang, "Yes, saya benar-benar melihat hantu itu dalam mimpi. Dan aku membantu.
Ibu Madison untuk melepas gangguan-gangguan yang seperti Rose alami. Inilah hantunya. Ya, aku akan menolongmu. Kalau aku menolongmu, aku harus masuk dalam mimpimu. Seperti aku melakukannya ke Ibu Madison. Untuk menghadapi hantu, hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kita punya Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah punya Tuhan, harus kita lawan itu hantu. Aku akan membantu dengan cara aku akan masuk dalam mimpimu juga. Brady berkata, jika aku membantu mengusir hantu dalam mimpimu, dan kau harus berjanji padaku untuk bisa merahasiakan kejadian ini. Jadi kawan-kawan, gangguan hantu itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kalau diri kita lemah dan kita jauh dari Tuhan, hantu itu akan terus mengganggu. Jadi banyak-banyaklah dekat dengan Tuhan. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Dr. Brady sedang mengobati Rose yang sedang tertidur dan akan masuk dalam mimpinya dan akan menghancurkan hantu. Dr. Bradley, Rose sudah dalam alam lain, dalam alam mimpi yang sesungguhnya. Dan dia akan menghancurkan semua demit, gundurwo, setan, kuntil anak, gundurwo, semua yang ada di sini akan dihancurkan oleh Bradley. Dan tidak pakai lama, hantu itu muncul langsung. Hati-hati Tuan Bradley, dia ada di belakang pintu. Dan tiba-tiba Dr. Brady, tolong jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri Tuan Brady. Tolong jangan tinggalkan. Jangan masuk Tuan Brady. Di situ banyak hantu. Tenang Rose, gua habisin semua nih hantu di sini. Dr. Bradley, please come back. Temenin aku Dr. Bradley. Dan ketika Rose takut akan keadaan Dr. Bradley yang masuk dalam kamar yang banyak hantunya, ia mencoba melihat Dr. Bradley apakah masih selamat, apakah sudah dimakan oleh hantu. Waduh, kalau menurut gue sih mending gak usah disamperin ya. Karena ya kalau misalkan yang jantungan sih jangan dilihat deh. Dan ini yang akan terjadi. Dan akhirnya Dr. Bradley datang untuk menolong Rose. Dia bilang, lo mau lawan gue, lo mau gue potong-potong, apa lo gak bisa masuk surga nanti? Dan akhirnya mereka terbangun dari mimpi. Setan itu telah dihancurkan oleh Dr. Bradley. Hai Rose, sekarang kamu sudah baik-baik saja karena hantu itu sudah aku hancurkan. Dan kamu sudah tidak akan bermimpi buruk lagi untuk saat ini dan seterusnya. Terima kasih banyak Dr. Bradley, kau telah membantu. Terima kasih Dr. Bradley, kau telah membantuku untuk menghancurkan hantu itu. Tidak apa-apa Rose, saat ini kau bisa tidur dengan tenang. Tidak ada gangguan lagi. Dan ingat terus, jangan kau beritahu si Brian kalau aku telah menyembuhkanmu dan aku mengusir hantu itu. Ingat perjanjian kita. Kau diam saja dan jangan bicara kepada Brian. Oke? Hai Rose, gimana kabarmu? Aku sudah baik-baik saja kok Brian. Oke, kamu dipanggil sama Dr. Brady. Oh, jadi gini kawan-kawan, ternyata Brian ini selalu menyiksa, menyakiti, memukul si Rose.
dan Rose mendapatkan siksaan yang terlalu berlebihan. Dan trauma inilah yang membuat Rose itu menjadi selalu ketakutan. Hai Brian, kau sadar apa yang telah kau lakukan kepada Rose? Lo berpura-pura menjadi pacar yang peduli kepada Rose. Ternyata lo yang mukulin Rose. Lo yang kerok semua ini, ha? Dasar lo. Ternyata lo sendiri psikopat itu ya, ha? Dr. Bradley berkata, "Hai Brian, kau pintar sekali, psikopat. Kau menterbalikan fakta ini dengan sangat baik sehingga si Rose tidak bisa menyebutmu sebagai penyiksa. Semua kau tekan Brian untuk menyiksa si Rose. Gue tahu psikopat kayak lo Brian. Jadi selama ini tindakan kekerasan spiritual atau tindakan kekerasan verbal kepada Rose adalah Brian lah pelakunya." Dan akhirnya Dr. Bradley memberi pelajaran kepada Brian. Nih, yang lo buat kepada Rose, gue akan tunjukin ke lo biar lo ngerti nih. Lo mau lihat hantu kak? Seperti lo ngasih lihat ke Rose. Nih, lo gue tunjukin kayak gini nih hantunya nih. Lo mau mana? Gak bisa. Lo gue kasih lihat nih. Nih hantu-hantunya nih. Tidak. Dan sekarang Rose hidup dalam keadaan baik-baik saja. Dan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.